Berkata Wahab bin Munabbih, saat Nabi Adam alaihi salam wafat, dikala itu Syis alaihi salam sudah berumur 400 tahun dan Nabi Adam alaihi salam telah memberikan Syis sebuah tabut atau peti yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala, memberikan kain bulu serta kudanya yang bernama Al-Maimun yang didatangkan langsung dari surga. Konon ketika kuda itu meringkik, semua hewan tunggangan yang ada di bumi menjawabnya dengan bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adam alaihi salam berwasiat kepada Syis untuk memerangi saudaranya Qabil. Maka ketika Adam alaihi salam wafat, Syis bergerak keluar rumah untuk memerangi saudaranya yaitu Qabil. Dan terjadilah duel, pertarungan antara Syis dan Qabil. Itulah sejarah peperangan pertama umat manusia di bumi. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Syis alaihi salam dan Qabil menjadi tawanannya. Ketika menjadi tawanan, Qabil berkata, "Hai Syis, kenapa kau menahanku seperti ini? Kenapa kau tak menjaga persaudaraan di antara kita? Ayah kita sama, kita kan satu saudara." Dijawab oleh Syis dengan lantang, "Kenapa kau tak menjaga persaudaraan saat engkau membunuh saudaramu Habil?" Maka kemudian Syis alaihi salam memegang Qabil, membelenggu lehernya, menyeretnya dan menggantungnya di tengah terik matahari. Dan di situ dibiarkan sampai Qabil tewas. Tapi dalam riwayat lain, Qabil mati karena dihantam batu oleh anaknya sendiri. Kemudian Syis alaihi salam kembali ke rumahnya di Gunung Nud, gunung tempat tinggal Nabi Adam alaihi salam, untuk memimpin umat manusia di sana. Pada akhirnya para anak keturunan Qabil itu mengambil jasad Qabil untuk dikuburkan. Tiba-tiba iblis datang dalam bentuk malaikat dan berkata, "Jangan kau kubur mayat Qabil di dalam tanah." Karena iblis merubah dirinya berbentuk seperti malaikat, semua anak-anak Qabil langsung percaya. Lalu iblis membawa 2 batu marmer yang bagus. Setelah itu iblis melubangi 2 batu tersebut, maka jadilah batu itu menyerupai sebuah peti mati. Dan iblis menyuruh anak Qabil untuk memasukkan jasad Qabil ke dalam batu tersebut. Di situ iblis memakaikan pakaian-pakaian yang bagus untuk Qabil,
dan dibaluri minyak-minyak pengawet, minyak wangi, supaya jasadnya tahan lama. Kemudian iblis menyuruh anak-anak Qabil untuk menempatkan jasad Qabil di dalam bangunan, suatu rumah atau suatu kubah, dan ditaruh di atas kursi emas jasad Qabil itu, serta memerintahkan bagi yang masuk ke dalam bangunan tersebut supaya bersujud 3 kali di bawah jasad Qabil. Dan iblis juga menyuruh anak-anak Qabil untuk menjadikan perayaan di tiap tahunnya untuk mengenang bapak mereka, yaitu Qabil. Maka selanjutnya itu iblis menyuruh anak buahnya, yaitu para setan, untuk selalu membisikkan kepada umat manusia, anak cucu Adam, terkhusus kepada keturunan Qabil, untuk selalu bersujud di hadapan mayat Qabil pada zaman itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 50 sakhifah atau lembaran syariat dari perintah Allah kepada Nabi Syis alaihissalam. Dialah orang pertama yang ucapannya mengandung hikmah. Dialah Nabi Syis alaihissalam juga orang pertama yang menciptakan hubungan muamalah, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya menggunakan emas dan perak. Dan juga orang pertama yang menciptakan, melahirkan akad jual beli, itu Qabil. Juga orang pertama yang membuat timbangan, membuat takaran, membuat ukuran-ukuran dan lain sebagainya. Dan kemudian Syis alaihissalam mempunyai putra bernama Anush, dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika itu pindah dari Syis ke putranya Anush yang asalnya dari Adam, kemudian ke Nabi Syis, turun lagi ke Anush. Menjelang wafatnya Nabi Syis alaihissalam, Nabi Syis melihat rambutnya sudah memutih, dan tak berselang lama di tahun itu Syis alaihissalam meninggal dunia. Syis alaihissalam wafat di umur 900 tahun. Setelah Syis wafat, kepemimpinan umat manusia digantikan oleh Anush. Tapi Anush bukan nabi. Kemudian Anush putra Syis mempunyai putra bernama Qainan, dan kepemimpinan Anush diganti putranya Qainan. Di bawah kepemimpinan Qainan, keadilan umat manusia, anak cucu Adam, berdiri sangat tegak, berdiri sangat baik. Qainan mempunyai putra bernama Mahlail, dan Mahlail punya putra bernama Yarud. Yarud punya putra bernama Ukhnuf alias Idris, alias Nabi Idris alaihissalam. Maka sekian dulu, kita lanjutkan ke season berikutnya.